Bab 3515 sampai bab 3516. Bab 3515 Biksu berkepala besar. Saat saya melihat anjing gila itu lagi, setelah tubuhnya mengejang 2 kali, dia benar-benar mati. Hanya dengan 1 pukulan, anjing gila itu terbunuh. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Wajah Zhao Xie menjadi pucat, jelas ketakutan dengan kekuatan biksu berkepala besar itu. Orang tua yang berperan sebagai monyet juga mundur 2 langkah saat ini. Dia khawatir pendeta Tao yang buta itu akan mengusirnya lain kali. Untungnya, pendeta Tao yang buta itu memanfaatkan kesempatan itu untuk bersembunyi di tempat yang aman. Dapat dikatakan bahwa anjing gila ini menyelamatkan nyawa pendeta Tao yang buta. Segera setelah itu, beberapa anak buah pendeta Tao yang buta bergegas maju bersama, kecuali Grandmaster yang tidak mengambil tindakan. Alhasil, anak buahnya tidak lemah kekuatannya dan memegang senjata tajam. Serangan mereka menimpa biksu berkepala besar itu, tetapi mereka seperti menggaruk gatal dan tidak dapat menyebabkan kerusakan yang efektif padanya. Kerumunan mengepung biksu berkepala besar itu dan tidak bisa menang untuk waktu yang lama. Bahkan Ye Chong tidak bisa tidak mengagumi bahwa biksu yang tidak biasa ini tidak hanya memiliki kepala yang besar, tetapi juga tidak lemah dalam kekuatan. Apalagi setiap kali ia melambaikan telapak tangannya, diiringi dengan suara terobosan di udara. Alhasil, semua orang dikalahkan dan berhamburan ke segala arah. Semua anak buahnya dikalahkan, dan pendeta Tao yang buta itu memandang dengan ekspresi tenang, seolah dia tidak cemas dengan situasi di depannya. Karena dia tahu bahwa masih ada 1 orang di antara anak buahnya yang belum mengambil tindakan, Grandmaster yang misterius dan pendiam. Ye Chong memperkirakan bahwa kekuatan tuan ini adalah ketergantungan terbesar pendeta Tao yang buta itu. Sebaliknya, melihat semua orang mundur dengan mantap, lelaki tua yang berperan sebagai monyet dan Zhao Xie menjadi sedikit gugup. Ye Chong dan Yu Xinlan sedang menonton pertunjukan dari pinggir lapangan. Mereka tidak mengambil tindakan. Faktanya, meskipun biksu berkepala besar ini memiliki beberapa kemampuan, dia masih jauh di belakang Ye Chong dan Yu Xinlan. Jika 2 orang mengambil tindakan, mereka dapat membunuh biksu berkepala besar itu dalam sekejap. Namun, Ye Chong tidak ingin memamerkan kekuatannya terlalu banyak dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Akhirnya, ketika semua orang hampir kelelahan, sang Grandmaster mengambil tindakan. Saya melihat Grandmaster mengambil langkah maju, dan kemudian tiba-tiba berakselerasi. Sosoknya seperti sambaran petir, bergegas menuju biksu berkepala besar itu. Dalam sekejap mata, sang Grandmaster tiba di depan biksu berkepala besar dan meninju biksu berkepala besar itu. Biksu berkepala besar itu melawan dengan telapak tangannya. Hanya terdengar suara ledakan, dan kekuatan besar dari kedua orang itu bertabrakan. Kekuatan besar tersebut membuat seluruh puncak gunung berguncang, seolah-olah gunung itu runtuh dan tanahnya retak. Tinju dan tendangan Grandmaster bagaikan badai dahsyat, dan setiap pukulan berpotensi menghancurkan gunung dan memecahkan batu. Meskipun biksu berkepala besar itu sangat kuat, dia tidak cukup fleksibel. Dia dipukuli habis-habisan di bawah serangan Grandmaster. Namun,
Tinju Grandmaster yang mengenai biksu berkepala besar tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal. Untuk sementara waktu, pertarungan antara keduanya semakin intensif. Tinju, bayangan, dan tendangan saling terkait, dan orang-orang di sekitar mereka bahkan tidak dapat melihat dengan jelas. Ye Chong dan Yu Xinlan sedang menyaksikan pertempuran itu. Hati mereka tidak tergerak, seolah-olah mereka sedang menyaksikan dua semut berkelahi. Tanpa disadari, pertarungan tersebut berlangsung lama. Yang lain menonton dari samping, dan beberapa ingin membantu, tetapi mereka tidak dapat membantu sama sekali. Wajah pendeta Tao yang buta itu sepertinya baru saja kehilangan ketenangannya. Karena dia juga menemukan bahwa meskipun gurunya pemberani, biksu berkepala besar itu bahkan lebih kuat. Terutama kekuatan pertahanan biksu berkepala besar yang sungguh mencengangkan. Kepalanya sepertinya tidak bisa dihancurkan. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, gerakan Grandmaster mulai melambat. Dan sepertinya kekuatannya perlahan-lahan kehilangan kekuatannya. Jika terus berlanjut, Grandmaster ini mungkin pada akhirnya akan gagal. Tanpa diduga, saya menemui hal-hal ini sebelum memasuki makam Raja Jiuxing Dharma. Saat ini, Ye Chong mengambil tindakan secara diam-diam. Dia sudah menyiapkan batu di tangannya. Saat ini, dia diam-diam mengumpulkan energinya, melihat momen yang tepat, dan melemparkan batu itu dengan keras. Kekuatan Ye Chong telah mencapai tingkat naik ke langit, yang bahkan sulit dideteksi oleh orang tingkat master. Kecepatan batu itu begitu cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya, dan batu itu langsung melesat ke kepala biksu berkepala besar itu. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan tak seorang pun kecuali Ye Chong memperhatikan adegan ini. Beberapa detik kemudian, biksu berkepala besar itu tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk. Serangannya terhenti dan tubuhnya bergoyang. Sang Grandmaster tidak tahu kenapa, tapi dia segera memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan yang ganas. Detik berikutnya, sang Grandmaster meninju biksu berkepala besar itu di bagian vitalnya, dan tubuh besar itu roboh. Ketika Zhao Xie melihat ini, dia segera melangkah maju dan memuji tuannya. Tuan ini sangat kuat, dia bahkan bisa mengalahkan monster seperti itu. Tidak banyak kegembiraan di wajah sang Grandmaster. Dan dia juga bertanya-tanya di dalam hatinya, mengapa biksu yang dominan, kepala besar, tiba-tiba kalah? Mungkinkah biksu agung ini benar-benar dipukul sampai mati oleh dirinya sendiri? Pendeta Tao yang buta itu terdiam. Dia bahkan tidak bisa melihat gerakan Ye Chong, dan dia tidak tahu bagaimana tuannya menang. Dia menunduk, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Semua orang menghela nafas lega saat melihat musuh terbunuh. Pada saat ini, penipu monyet tua itu memandang ke arah pendeta Tao yang buta itu, dengan sedikit kebencian muncul di matanya. Kematian anjing gila itu membuatnya membenci pendeta Tao yang buta itu. Namun, penipu monyet tua itu berpikir sejenak dan akhirnya tidak berkata apa-apa. Melihat Zhao Xie, tidak ada kesedihan di wajahnya. Meskipun Mad Dog adalah salah satu miliknya, tampaknya Zhao Xie merasa sombong karena kematian Mad Dog. Hanya karena anjing gila pernah membantahnya sebelumnya, Zhao Xie selalu menyimpan dendam. Ye Chong dan Yu Xinlan saling memandang, dan mereka berdua bisa merasakan kekejaman Zhao Xie. Yu Xinlan menggelengkan kepalanya,
sangat kecewa dengan orang-orang seperti Zhao Xie. Pada saat ini, pendeta Tao yang buta tiba-tiba bertanya, "Zhao Xie, anjing gila adalah rekanmu. Aku membunuhnya. Kamu tidak akan menyalahkanku untuk ini, kan?" Zhao Xie tercengang. Dia mungkin tidak menyangka pendeta Tao yang buta itu akan menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Namun, Zhao Xie langsung tertawa dan berkata, "Tentu saja aku tidak akan menyalahkanmu, ini hanya seekor anjing. Dia seharusnya bangga mati untukmu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat kemarahan di wajah pawang monyet tua itu. Segera, Zhao Xie melanjutkan, "Tentu saja, saya masih merasa sedih, tetapi kita harus terus maju. Kita tidak dapat menunda jadwal semua orang karena satu orang." Semua orang bisa mendengar kemunafikan dalam kata-kata Zhao Xie, dan mereka bertanya-tanya apa yang dipikirkan lelaki monyet tua itu saat ini. Pada saat ini, sang guru berjalan menuju tubuh biksu berkepala besar. Dia memeriksa dengan cermat dan tidak menemukan luka apapun yang disebabkan oleh Ye Chong. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan bingung, tidak tahu bagaimana dia menang. Kemudian, dia menoleh ke pendeta Tao yang buta dan berkata, "Orang ini tidak terlihat seperti orang hidup, tetapi lebih seperti zombie tingkat lanjut. Itu buatan manusia. Itu seharusnya merupakan metode rahasia kuno." Mendengar ini, Ye Chong pun menjadi penasaran. Mungkinkah dia adalah master palsu? Namun, ini berbeda dengan para pseudo grandmaster sebelumnya di dunia seni bela diri barat. Tampaknya memang banyak rahasia yang tersembunyi di dalam makam Raja Dharma Bintang 9 yang tidak ia ketahui. Bab 3516 Segitiga perampokan makam. Setelah membunuh biksu berkepala besar, masih banyak yang ingin dikatakan semua orang. Pada saat ini, anak buah pendeta Tao yang buta sudah mulai memeriksa situasi di sekitar altar. Saya harus mengatakan, orang-orang ini sangat terlatih. Segera, seseorang menemukan sebuah gua tersembunyi di belakang altar. Pintu masuk gua ini mengarah ke bawah dan tampak seperti jalan misterius menuju jantung gunung. Pendeta Tao yang buta itu sangat gembira setelah mendengar ini dan berkata, "Ini adalah jalan menuju makam Raja Jiuxing Dharma. Ayo cepat." Semua orang juga menjadi bersemangat. Setelah itu, semua orang memasuki gua satu demi satu. Beberapa obor dinyalakan, dan semua orang perlahan masuk melalui pintu masuk gua. Gua itu gelap dan lembab, dengan bau apek di udara. Tetesan air menetes dari atap gua, menimbulkan suara yang nyaring. Dinding batunya ditutupi lumut, dan tampak seperti koridor panjang. Dari waktu ke waktu, kelelawar beterbangan membawa angin sejuk. Cahaya api bergoyang di dalam gua, menghasilkan bayangan panjang, membuat ruang dalam ini tampak sangat misterius. Semua orang berjalan menyusuri jalan yang berkelok-kelok, langkah kaki mereka bergema di jalan sempit itu. Manusia monyet tua itu mengepalkan obor di tangannya dan mengamati sekelilingnya dengan waspada. Ye Chong dan Yu Xinlan masih berjalan di akhir, relatif tenang dan santai. Zhao Xie mendekati pendeta Tao yang buta itu secara sengaja atau tidak sengaja, tetapi tidak berani terlalu dekat, takut kalau pendeta Tao yang buta itu juga akan menggunakan dia sebagai tameng. Sang guru berjalan di samping pendeta Tao yang buta itu, dan yang lainnya mengikutinya.
Pendeta Tao yang buta itu mengetukkan tongkatnya yang buta dan bergerak maju, mengeluarkan suara dentang. Setelah turun dalam waktu yang tidak diketahui, semua orang akhirnya sampai di sebuah gua batu yang luas. Saat ini, Ye Chong memperkirakan mereka telah mencapai lereng gunung. Di ujung gua terdapat sebuah pintu batu besar. Zhao Xie menggambarkan situasi sekitarnya kepada pendeta Tao yang buta. Inilah pintu masuk ke makam Raja Dharma Bintang 9, kata pendeta Tao yang buta itu dengan penuh semangat. Di dekat cahaya api, perhatikan baik-baik pintu batu itu. Gerbang batu itu besar dan berat, dan ditutupi dengan pola-pola aneh. Di kedua sisi pintu terdapat dua patung binatang jahat. Mereka memperlihatkan gigi dan cakarnya, serta memiliki wajah yang garang, seolah memperingatkan penyusup bahwa mereka akan mati jika masuk. Saya melihat Grandmaster melangkah maju, menekan tangannya pada pintu batu, dan mendorong dengan kuat. Kemudian, pintu batu 1000 jin itu perlahan dibuka, membuat suara gemuruh yang keras. Zhao Xie dan manusia monyet tua itu semua terkagum-kagum. Seseorang bisa membuka pintu batu yang beratnya lebih dari 1000 kilogram. Ye Chong dan Yu Xinlan tidak terkejut sama sekali, karena ini tidak sulit bagi seorang ahli tingkat master. "Ayo cepat masuk," kata pendeta Tao yang buta itu. Saat semua orang hendak masuk, langkah kaki tiba-tiba datang dari kegelapan di dekatnya, dan hanya 3 orang yang terlihat berjalan mendekat. Ketiga pria itu mengenakan celana ketat hitam, ada topeng dingin di wajahnya, dan napasnya dingin serta berbahaya. Yang kedua adalah seorang anak laki-laki, agak tampan dan agak tegak. Yang ketiga adalah pria gemuk, pakaian ketatnya memperlihatkan lingkaran lemak di perutnya, dan wajahnya terlihat vulgar. Anak buah pendeta Tao yang buta itu segera menjadi waspada. Sang Grandmaster berdiri dengan tenang di depan pintu batu, menatap dingin ke arah ketiga tamu tak diundang itu. Baru saja mengalami biksu berkepala besar di atas, semua orang tahu bahwa orang-orang di sini tidaklah sederhana. Menghadapi ketiga musuh yang tiba-tiba muncul ini, tidak ada yang berani mengendur sama sekali. Salah satu bawahan pendeta Tao yang buta itu melangkah maju dan bertanya dengan suara yang dalam, "Siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini?" Pria gendut itu mencibir dan berkata dengan suara muram, "Kami di sini untuk mendapatkan harta karun di dalam kubur. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Gendut, kamu benar-benar mendorong pintu hingga aku tidak bisa membukanya." Sang Grandmaster mengabaikan pria gendut itu. Pria gendut itu melanjutkan, "Oke, karena kamu sudah membuka pintu batunya, ayo kita menyingkir. Gendut, aku masuk." Ketika Zhao Xie mendengar ini, dia segera melompat keluar dan berkata dengan keras, "Ide yang sangat bagus, kami menemukan makam ini terlebih dahulu. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya." Pria gendut itu memandang Zhao Xie dengan jijik dan mencibir, "Kalian bukan tandingan pria gendut itu. Saya menyarankan Anda untuk keluar dari sini." Nada yang sangat keras, salah satu bawahan pendeta Tao yang buta itu mengutuk. Begitu dia selesai berbicara, pria gendut itu tiba-tiba mengambil tindakan. Meski gemuk, dia lincah dan bergegas ke depan bawahannya dengan satu langkah cepat. Gerakan pria gendut ini kejam dan menghususkan diri pada titik-titik vital orang. Akibatnya,
Anak buah pendeta Tao yang buta itu terjatuh ke tanah sebelum mereka sempat melawan. Pria gendut itu tertawa dan berkata, "Dengan kemampuan ini, kenapa kamu tidak keluar dari sini dan mencari kematian?" Sebelum dia selesai berbicara, beberapa pendeta Tao buta lainnya juga bergegas maju. Pria gendut itu segera menghampiri mereka dan memulai pertarungan sengit dengan mereka. Meskipun Fatih sangat kuat, dia bukanlah lawan dari banyak orang. Saat melihat temannya dipukuli, lelaki tampan itu pun mengeluarkan sebatang tongkat dan bergegas maju. Kemampuan bertarung pria tampan ini terbatas dan tidak sebaik pria gendut itu. Keduanya langsung dirugikan. "Saudaraku, datang dan bantu, kalau tidak, kita semua akan mati," teriak pria gendut itu. Saat itulah pria bertopeng hitam mengambil tindakan. Grandmaster tidak segera mengambil tindakan. Dia tahu bahwa orang bertopeng adalah yang paling kuat, jadi dia terus menatap orang bertopeng itu. Sampai pria bertopeng itu mengambil tindakan, tiba-tiba sang Grandmaster juga mengambil tindakan. Pertarungan antara keduanya akan segera pecah. Pria bertopeng itu mengeluarkan pisau berpunggung hitam dari punggungnya, yang terlihat sangat berat. Dia mengacungkan pisau berpunggung hitam, dan cahaya dari pisau itu seperti kilat hitam, membelah udara dan mengeluarkan peluit yang tajam. Pedang berpunggung hitam itu tidak diasah, tapi terlihat sangat kuat. Sang Grandmaster sangat percaya diri. Dia menggunakan energi aslinya untuk melindungi tinjunya dan menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokir pukulan tersebut. Tabrakan kekuatan besar mengguncang udara di sekitarnya, seolah-olah seluruh gua bergetar selama pertempuran mereka. Pedang berpunggung hitam milik pria bertopeng itu menimbulkan serangkaian bayangan di udara. Setiap pedang sangat kejam dan mengarah langsung ke titik vital tuannya. Grandmaster dengan cerdik menghindari serangan pedang dengan kecepatan reaksi yang mencengangkan. Semua orang di sekitar mereka sangat tertarik dengan pertempuran ini. Mereka lupa bahwa mereka juga sedang bertarung. Mereka menghentikan apa yang mereka lakukan dan menyaksikan duel antara dua pria kuat itu dengan saksama. Pria gendut itu juga membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata kepada pria tampan di sebelahnya, "Sial, aku tidak menyangka ada orang yang bisa melawan adik kecil ini begitu banyak ronde." Tampaknya di antara tim mereka, pria bertopeng inilah yang paling kuat. Faktanya, kekuatan pria bertopeng itu di luar imajinasi. Sang Grandmaster semakin merasa bahwa dia tidak berdaya. Meski pisau berpunggung hitam milik pria bertopeng itu tidak memiliki ujung yang tajam, namun dengan satu pukulan, ia bahkan dapat memotong retakan yang dalam pada dinding batu yang keras. Saat pertempuran berlangsung, Grandmaster mulai merasakan tekanan. Keterampilan pedang pria bertopeng itu sangat aneh sehingga setiap serangan membuatnya sulit ditangkap. Akhirnya, dalam benturan kekuatan, tinju sang master dipatahkan oleh pedang punggung hitam milik pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu memanfaatkan kesempatan itu dan menyayat lengan Grandmaster dengan pisau, langsung menghancurkan bahu Grandmaster. Grandmaster mengerang kesakitan dan mundur beberapa langkah. Pria gendut itu terkekeh. "Apakah kamu yang ingin bertarung dengan segitiga perampok makam kita?" bersambung.